begini, ketika ada analisis spekulatif di atas 2 tahun berikutnya adalah kejatuhan bagi Prabowo Subianto, analisis spekulatif itu jangan-jangan menemukan ini buktinya. Ini yang harus dicegah, Husnul. Ini yang harus dicegah. Walaupun pada posisi misalnya Gibran sudah terbukti menemukan 2 cacat, Husnul. Cacat di Mahkamah Konstitusi, cacat di KPU. Itu bisa langsung dimakzulkan sebenarnya. Jadi cacat di Mahkamah Konstitusi, cacat di KPU itu membuktikan bahwa memang Gibran sudah bisa langsung dimakzulkan sebenarnya. Saya kadang-kadang mendengarkan bukan komentar ya, jabatan KPU misalnya. Kenapa kok informasi ini ditutupin gitu? Oh, dia termasuk ini dikhususkan, spesialkan kan ijazah itu loh. Itu ada yang ditutupi gitu. Loh, dia itu pejabat itu rakyat yang bayar, harus ada yang namanya keterbukaan, transparansi dan accountability. Kalau Anda jadi pejabat, buka semuanya. Dulu zaman Soeharto itu kayak gitu sih. Jadi poinnya gini, Husnul. Sejak Joko Widodo berkuasa hingga hari ini sebenarnya dulu zaman SBY saya menyebut good corporate governance itu sebagai omdo. Kalau di era Joko Widodo itu mimpi saya nyebutnya. Kalau di era Prabowo saya menggunakan istilah pinjamnya omon-omon. Dia sendiri yang ngomong-ngomong. Iya, jadi artinya kita jangan pernah bicara tentang good corporate governance, karena pada hakikatnya itu cuma sekedar omon-omon. Dan dalam kasus Gibran, dalam kasus Joko Widodo sendiri, omon-omon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program IC Daily Show Conversation to Scholars. Saya Fazlul Maria dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi. Alhamdulillah akhirnya 1 tahun sudah hampir habis ya. Iya, tinggal beberapa hari lagi. Dan beberapa waktu kemudian kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, pertengahan Februari. Kita menunggunya karena sekarang Februari sudah Ramadan gitu ya. Nanti juga bisa sebulan lagi ini. Kita tidak. Nah, kita menggunakan akhir tahun ini salah satunya jadi berapa kalau kembali lagi menundukkan kepala kita untuk mengevaluasi diri, baik secara individu, secara kelompok maupun secara dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Di mana sebetulnya dari mulai di awal-awal dulu rezim yang berkuasa PSGR, saya sekarang nyebutnya PSGR gitu kan. Persatuan Sepak Bola Gresik ya. PSGR kayak gitu ya. Karena kalau tidak disebut, dialah yang sebetulnya di dalam konteks itu rekrutmen tentang yang sebetulnya seringkali disebut anak haram konstitusi, tapi whatever, disitulah. Dan kita juga sudah bisa melihat sejauh mana sebetulnya rezim ini bekerja dari mulai kalau secara politik ya, lembaga pembantu presiden yang sangat bengkak gitu, walaupun seringkali disebutkan pemerintah gendut. Memang kalau pemerintah gendut itu kan persoalannya menjadi beban rakyat yang harusnya anggaran-anggaran itu untuk program untuk rakyat, tapi akhirnya untuk memfasilitasi kelembagaan di dalam konteks itu. Kita juga punya masalah dengan state auxiliary institution, kelembagaan yang auxiliary kayak gitu ya, yang di luar trias politika misalnya, yang seperti itu juga cukup banyak sekali dalam konteks itu, yang fungsinya itu bisa diffuse, bisa menjadi bagian nanti menyebabkan ya konflik antar lembaga kayak gitu. Kita masih ingat kalau dulu itu antara cicak dan buaya misalnya ya, kalau kita bahas tentang KPK. Tapi lembaga KPK sendiri juga isinya polisi dan
dan kejaksaan kayak gitu ya. Yang dua ini dua lembaga di dalam konteks survei-survei yang ada selalu dikatakan dua lembaga yang paling korup kayak gitu ya. Selain nanti kalau politisi, DPR dan sebagainya. Tapi kalau ditaruh di rumah yang namanya KPK dianggap langsung malaikat. Yang kayak gitu-gitu ini juga menjadi persoalan. Nah, kalau di dalam konteks politik apa yang terjadi dari bahasan kita ya Bang Nursi, kalau kita membahas konstitusi ternyata ada isu kenapa misalnya kekuatan polisi ini luar biasa dari menguasai struktur negara sebetulnya ya, karena sampai tingkat polsek, tingkat sampai desa. Tapi pada saat yang sama juga struktur pemerintah daerah yang karena menterinya itu dulu Kapolri dalam konteks itu. Belum lagi ternyata ada berapa ribu posisi polisi aktif berada di lembaga-lembaga ASN yang kayak gitu. Nah ini juga menjadi 4.300-an ya kalau nggak salah ya dalam konteks itu. Bagaimana penguasaan polisi di lembaga-lembaga yang itu harusnya polisi tidak ada di situ. Nah, jadi ini juga persoalan. Ternyata setelah kita bahas, kita diskusikan, ini juga ada persoalan konstitusi. Karena fungsi polisi adalah mengayomi, melindungi, melayani rakyat. Melayani itu kan ASN. Itu karena itu fungsi negara. Iya. Dia cuma membantu saja, bukan melayani persis dalam konteks itu. Makanya konflik apapun dilaporkannya ke Bareskrim, katanya kayak gitu. Konflik apapun, padahal bisa saja konflik itu adalah internal dari lembaga kementerian tertentu misalnya ya. Kalau saya dulu di KPU ya mestinya ada internal KPU yang kita menyelesaikan masalah-masalah birokrasi kita. Nah itu kalau dari politik, dari kelembagaan, dari aktornya sendiri ya, konflik nanti antara bagaimana sebetulnya sekarang ini dengan kasus bupati mana ya yang mau diberhentikan karena dia Aceh Selatan ya. Tapi sebetulnya yang namanya pemerintah kementerian itu nggak bisa secara ilmu politik ya, nggak bisa langsung mem-PLT-kan terus kemudian yang kedua memberhentikan. Kenapa? Karena bupati, wali kota, gubernur itu dipilih langsung oleh rakyat. Betul. Jadi harus ditanyakan kepada rakyat apakah PLT lah. Menjelang 2004 itu ada 277-an kepala daerah yang di PLT-kan oleh Kementerian Dalam Negeri yang sebetulnya akhirnya dia menjadi timnya untuk pemenangan yang seringkali saya sebut sebagai an electoral kudeta melalui elektoral. Sepertinya itu demokratis, sepertinya ini. Tapi sebetulnya hanya untuk meyakinkan bahwa seleksinya dia ya, dalam konteks ini pilpresnya, wakil presiden anaknya presiden itu menang atas nama popular vote. Jadi kalau dari segi politik ada berbagai macam isu, tapi kalau hari ini dengan di akhir tahun, sebetulnya di berbagai kesempatan kita juga sudah bahas. Akhir tahun itu hujan, akhir tahun itu curah hujan naik dan sebagainya. Hati-hati, waspada dengan kondisi itu. Apalagi seringkali disebutkan cuaca ekstrim. Tapi kok nggak ada ya yang kita punya lembaga yang mengurus bencana setiap tahun. Kalau cuma sekali-kali bolehlah. Tapi kalau ini setiap tahun, ini sama juga fungsinya kayak Kementerian Agama ngurus haji kayak gitu. Haji itu kan setiap tahun. Tapi kenapa selalu berantakan kalau itu sudah selesai? Nah ini juga isunya di dalam konteks politik. Dalam konteks ekonomi kira-kira Bang Nursi pertumbuhan ekonomi kayak apa? Nah ini seperti itu. Terus apa artinya? Ya, sementara masih ada judol, ada pinjol rakyat ya, PHK, kemudian TKA yang datang yang selalu kita sebut sebagai interconnecting war gitu ya, perangnya karena datangnya TKA yang tanpa ya ugal-ugalan. Di samping kemudian bukan ditemukan sih, sebenarnya mereka juga tahu, tapi masyarakat luas tahu ada bandara-bandara yang langsung itu bisa dari luar negeri, baik untuk kepentingan ilegal ya
datangnya TKA ilegal karena di situ nggak ada imigrasinya dan sebagainya. Tapi waktu saya ke Maluku Utara, ternyata Maluku Utara juga punya di Halmahera Tengah ya. Namanya Weda. Di Weda. Saya sudah sampai Indonesian Weda Industrial Park. Nah, tapi pemiliknya sama, Singhan. Nah, sama dengan yang itu tadi. Cuma Bang Nursi, waktu saya di Maluku Utara diskusi, hasil dari penelitian itu selalu mengatakan rakyat lokal itu bahagia punya. Itu manipulasi. Nah, yang seperti itu. Nah, akibatnya apa? Konflik agraria juga luar biasa, Bang. Kalau kita lihat bagaimana kasus PIK 2, Rempang, ya di Weda itu juga, di banyak belahan, dan termasuk juga kasus-kasus di Sumatera. Nah, jadi ada deforestasi, depesenisasi, pesen petani. Iya. Apalagi ya gitu D yang seperti itu gitu ya di dalam konteks ini. Nah, ini juga memicu konflik. Nah, tapi negara hadir nggak untuk kepentingan petani, untuk kepentingan lingkungan dan seperti itu. Yang kita takutkan kan negara justru menjadi aktor dari crime itu sendiri, sehingga kita sebut sebagai state corporate crime. Nah, dari kira-kira bahasan singkat yang tadi Bang, kalau kita akhir tahun ini kira-kira apa nih yang penting untuk rezim PSGR ini memperhatikan, sehingga apakah kan sudah banyak nih yang katanya memang ada skenario Prabowo 2 tahun saja, gitu betul. Kan? Ya. Ada skenario ya sudah, kalau tidak ada satu lagi kelompok yang bagaimana caranya urusan wakil presiden dengan segala macam ya, apakah itu dari mulai regulasi ya Mahkamah Konstitusi di awal jadi cacat konstitusi sehingga dia sebetulnya tidak pantas untuk duduk di situ. Atau ada kelompok lain lagi yang kita kan selalu mengatakan kan kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 sehingga aturan hukum ya saya sebut sebagai meta norm, meta normanya. Nah, itu konstitusi itu menjadi rujukan. Tentu saja ada berbagai macam perubahan-perubahan atau adendum yang perlu diperhatikan. Nah, ini harus menjadi bagian penting di dalam diskursus kita bernegara menuju yang katanya 100 tahun Indonesia menuju 2045 kalau masih ada. Di Indonesia Mas. Kata mereka. Masih ada. Nah, di situ Bang, jangan kemudian kelompok kami saya dan Bang Nursi ini juga masuk di kelompok kembali ke Undang-Undang Dasar terus dibilang orangnya siapa? Pendukung Joko Widodo gitu kan. Ya, bagaimana ini pendukung Joko Widodo atau pendukung memperpanjang rezim PS kayak gitu. Kita itu scholars memberikan analisis untuk kebaikan bangsa dan negara, untuk kebaikan bersama ya. Gitu. Kalau bilang siapa ininya kita nggak terlalu peduli dengan ini, tapi Anda pantas nggak untuk memimpin negara ini. Nah, dari situ Bang kita bahas nih kira-kira seperti apa di dalam konteks kita membaca, kan Bang Nursi selalu bilang dibacakan, mencontohkan, betul. Terus siklusnya lagi diulang lagi, dibacakan, membacakan, dicontohkan, mencatat, evaluasi. Diulang lagi. Terus sampai akhirnya. Jadi ikroknya itu di situ kayak gitu kan? Iya. Terus menerus. Jadi mencatat itu penting ya Bang ya? Betul. Karena yang diciptakan Allah dulu juga pena. Betul. Dan pena itu untuk mencatat semua takdir kita. Iqra warbukal akram allazi allama bil qalam. Gitu. Jadi coba Bang, kita diskusikan di situ. Poinnya. Kita tidak melihat dari banyak aspek, tapi kita mungkin coba melihat dari 3 highlight. aspek. Ya.
kita ngeliat aspek politik, kita ngeliat aspek sosial, kita ngeliat aspek ekonomi ya. Di aspek politik yang paling menonjol di 2025 itu adalah apa yang mereka sebut sebagai Agustus Kelabu. Itu paling menonjol, Agustus Kelabu. Tapi Agustus Kelabu ini sebenarnya dimulai dengan posisi Indonesia Gelap. Catatan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap dengan istilah pindah yuk gitu kan. Keluar negeri yuk itu ya, pindah yuk gitu, maksudnya ngungsi yuk gitu, pindah. Karena dianggap dalam negeri tidak memberi harapan. Mestinya kalau sampai ada tagline pindah yuk, keluar yuk, cari yuk, keluar gitu ya. Sampai ada pejabat bilang sana keluar, emang bisa cari kan gitu kan. Mestinya tidak direspon begitu. Mestinya mereka meresponnya sebagai seorang pejabat yang bijaksana yang amanah konstitusinya memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan kepada orang asing, tapi kepada warga negaranya. Artinya ucapan dia bilang sana pergi, emang bisa apa di luar? Itu membuktikan betapa dia bukan sekedar tidak memenuhi sumpah jabatannya, tapi dia tidak mengerti akar persoalan. Jadi bukan sekedar dia menyalahi sumpah jabatannya, tapi dia tidak mengerti akar persoalan. Itu kalau dilihat dari aspek bagaimana politik hukum tentang penciptaan lapangan kerja. Dilihat dari demokrasi politiknya di situ, dilihat dari demokrasinya, maka kehilangan kesetaraan sudah, ilusi kesetaraan terjadi antara posisi representative government yang sesungguhnya harus menjalankan aspirasi masyarakat, dia menjadi representative government by corporate gitu loh. Ya liberal sebetulnya. Nah, iya, artinya secara politik kapitalis. Iya, nah dari posisi bagaimana cerita tentang representative government di dunia politik dengan isu demokrasinya bergeser menjadi by corporate itu, dia akhirnya berdampak pada hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau khususnya nambahin, dia juga tumpul ke kanan kiri, ke samping yang pro istana, tajam ke samping yang pro yang kontra istana, yang oposisi gitu tambah juga. Nah, jadi dari aspek itu kelihatan sesungguhnya terjadi krisis kepemimpinan seperti yang kita bilang Husnul. Jadi dimensi hukum dan dimensi politik di 2025 ini ada gambaran krisis kepemimpinan. Terutama cerita tentang sampai pada Agustus Kelabu, ditambah lagi dengan cerita kasus hukum yang ditambah lagi dengan bagaimana kasus Pertamina yang tidak jelas latar belakangnya, tiba-tiba muncul pagelaran tampilan penyitaan triliunan uang koruptor. Itu kan pagelaran politik hukum yang gak karu-karuan. Tapi itu bener gak sih? Soalnya ada katanya oh ya pinjaman dari bank lo ke bank terus diambil lagi. Kalau wallahu alam ya saya. Kalau saya ngelihat ya, karena memang yang disita saya tahu siapa dan yang ini kayak gimana itu benar. Tapi kalau sampai muncul ke bunker itu juga benar karena saya tahu ada beberapa pejabat yang memang saya juga tahu ada menerima suap dengan model mobilnya masuk ke bunker dan mobilnya nggak balik lagi gitu. Atau kopernya masuk bengkel dan nggak selesai lagi gitu, nggak balik lagi. Nah jadi artinya ketika kita cerita politik hukum yang seperti itu berujung pada posisi krisis kepercayaan, maka kembali ke dalam tesis kita Husnul. Ingat nggak ketika kita bicara tentang political distrust, gitu kan? Political disorder, political disobedience. Maka Agustus Kelabu itu adalah gambaran sebagai political distrust, disorder, disobedience gitu. Cuma mereka nggak peka. Yang ada adalah mereka merasa mereka bisa mengatasi kisruh demokrasi yang kayak gitu yang tujuannya menjatuhkan. Padahal mestinya mereka naik ke dalam satu posisi bahwa telah terjadi satu kondisi distrust, disorder, disobedience gitu ya. Kalau memang mereka bicara demokrasi adalah kesetaraan, demokrasi adalah kesamaan struktur, equality, kesetaraan kan gitu. Jadi itu ilusi ceritanya. Nah gambaran ini dilanjutkan lagi dengan cerita tadi korupsi yang terus berjalan sampai dari cerita timah, cerita sawit, cerita pertambangan,
sampai cerita terakhir adalah Industri Indonesian Morowali Industrial Park, sampai dengan Indonesia Weda Bay Industrial Park yang pemiliknya sama, itu menunjukkan ada kasus besar di belakang ini, dan kemudian ditimpali dengan bencana Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Dia menggambarkan ada sustainability damage. Itu istilahnya segitu, ada sustainability damage. Di mana bentuk damage-nya? Kerusakan berkelanjutan. Baru karena sistem tadi yang berganti perilaku. Jadi ada sistemnya itu pada sistem dia yang merusak, dan itu ternyata bisa dibuktikan bahwa izin-izin perhutanan itu telah terjadi pada cerita 20 tahun lalu, cerita 15 tahun lalu gitu ceritanya. Itu kan gambaran sustainability damage gitu. Begitu juga misalnya tentang kejatuhan nilai tukar yang mereka mau atasi dengan redenominasi. Itu gambaran kerusakan sistem gitu loh. Jadi dia menunjukkan sendiri bahwa mereka gagal. Terus sekarang selalu positifnya mengatakan, oh iya ini nanti akan membawa orang-orang yang punya banyak duit itu akan keluar. Iya, itu karena ilusi tadi. Ilusi jangka pendek. Iya. Dia saya yakinnya waktu ngomong sama saya, terus saya cuma, kamu bisa ngomong kayak gitu ya sama kita yang udah biasa melakukan riset. Ini saya lagi ngeliatin data saya dari tahun 64 sampai dengan 2025. Sedih sebenarnya kalau ngelihatnya. Saya ulang ya, data saya bukan data dari tahun 80-an, tapi data dari tahun 64 sampai dengan tahun 2025 tentang nilai tukar. Itu luar biasa gitu. Jatuh. Bukan jatuh nilai tukar, tapi jatuh harga diri. Jatuhnya the dignity of Indonesian culture gitu loh. Ya, kedaulatan kan kita selalu ngomong kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, kedaulatan ini dignity. Makanya seringkali kita sebut kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu itu tadi kepada asing dan karena tadi tidak ada dignity. Itu dignity itu tadi maksudnya cuma kok ada kedaulatan dignity ya ada, kita sudah dijual murah, jatuh dignity kita, harga diri kita. Artinya ketika kita bicara politik, hukum dan sosial kayak gitu dan menyentuh persoalan ekonomi, maka tidak salah ketika kita nyatakan sesungguhnya Indonesia tetap mengidap problematik krisis kepemimpinan, dan itu semuanya disebabkan tadi sustainability damage. Dan sustainability damage itu karena memang tadi yang Husnul bilang, ada kesalahan sistem yang selalu dibela gitu ya. Ada kesalahan sistem yang selalu mereka anggap mereka bisa perbaiki, dan ada kesalahan sistem yang mereka ulang-ulang, lalu mereka menyatakan secara intelektual bahwa ini bisa tetap melahirkan satu pemikiran kepemimpinan yang bagus dan bisa meraih prestasi yang terbaik gitu dengan menyebut Indonesia Emas bisa tercapai. Padahal ada sustainability damage di dalamnya. Jadi selama minimal kita dengar sejak 2002 hingga sekarang, yang terjadi adalah sustainability damage istilah saya. Jadi kalau Prabowo sekarang setahun ini bisa kita bilang, maka pertanyaan besarnya yang Prabowo sedang lakukan adalah upaya untuk improvement atas situasi ini, atau upaya yang sekedar melanjutkan sustainability damage. Itu problem besarnya. Jadi kalau pakai data-data yang saya punya misalnya tentang menurunnya kontribusi sektor industri, menurunnya sektor pertanian gitu ya dari segi penerimaan lapangan kerja, jatuhnya nilai tukar, depesenisasi. Iya. Udah kayak gitu misalnya. Lalu kita lihat ternyata juga sumber daya alam seperti yang Husnul bilang selalu ekstraktifnya luar biasa dan orang asing yang menikmatinya, sampai Menteri Purbaya menyatakan siapa yang menikmati sumber daya alam kita? Itu kan kabinet yang mengejek dirinya sendiri gitu loh. Iya. Jadi dia sebetulnya nggak tahu dia dalam rangka apa, mestinya nggak usah terlalu banyak ngomong di luar. Ya artinya ketika dia diminta you have to do it, execute. Betul, to execute, betul. Not talking much, too much. Jadi bukan omong-omong, bukan pidato di bukan, execute. Iya betul. Policy ada di situ, ada partisipasi, eksekusi. Policy, tapi jangan lupa baca konstitusinya. Iya benar, memang harus begitu. Jadi artinya kalau kita bicara hari ini tentang setahun Prabowo Subianto dan kita berujung pada posisi sustainability damage gitu ya, karena krisis kepemimpinan dan disebabkan kesalahan sistem,
Maka sebenarnya harus diperbaiki tadi dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah perbaiki sistem. Yang kedua adalah mengatasi sustainability damage dengan perilaku orang-orang yang benar gitu loh. Bukan aktor yang ikut merusak, bukan aktor yang ikut menunggangi kerusakan itu dalam rangka memperkaya diri gitu loh, Saudara. Ini kan kita lihat kepentingan kelompok diri dan kelompoknya. Nah, itu yang kita lihat misalnya pada cerita pertambangan. Kita ngeliat pada yang namanya perkebunan, kita lihat kayak gitu. Begitu juga kita lihat yang namanya permainan di finansialisasi dengan obligasi-obligasi itu gitu loh. Ada 3 hal di balik pertambangan, perkebunan dan obligasi itu. Apa itu? Kekuatan korporasi. Dan kekuatan korporasi itu menunjukkan bahwa seperti simpulan saya di mana-mana, bahwa korporasi sudah memenangkan pertarungan melawan negara. Jadi korporasi versus state, korporasi sudah menang. Dan itu kenapa? Dan korporasi nggak cuma menang, dia ikut-ikutan menjadi crime. Kong kali kong. Jadi state crime, corporate state crime, state corporate crime. Iya, itu terjadi. Nah, begitu corporate state crime itu korbannya siapa? Rakyat. Kenapa? Karena pelakunya adalah corporate state crime tadi. Persoalan pokoknya ketika corporate state crime adalah pelaku dan rakyat adalah korbannya, maka jalan keluarnya apa Saudara kalau kayak gitu? Kan gitu ya, jangka pendeknya. Tapi sebelum sampai ke situ, sebelum sampai kita ngeliat bahwa terjadi corporate state crime itu, kita mesti ngelihat sekarang ada nggak langkah-langkah kita paling tidak untuk mengurangi apa yang disebut dengan sustainability damage. Nah, Prabowo melakukan dengan istilah PKH, penelitian kawasan hutan kan, dikurangi gitu dengan Safri sebagai tokohnya. Wah, maka terjadilah di kejaksaan perdebatan juga. Safri mengatakan ini ada negara dalam negara, kasus itu. Yang satu jenderalnya enggak kok, ada undang-undangnya, sudah ditandatangani. Itu tadi yang satu pendekatan lisensi, itu esensi namanya. Esensi, substansi. Yang satu pendekatan, melawan pendekatan substansi. Ya udah begitu jadi jatuhnya beda banget gitu loh. Cuma pasal-pasal. Makanya seringkali saya sebut ada sistem jahat dunia. Dia menggunakan negara, menggunakan hak merusak itu tadi. Terus dibawa pasal-pasal sepertinya legal, tapi sebetulnya esensinya kriminal. Loh, khususnya itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Oh iya, sama di panggung dunia juga begitu. Di panggung dunia memang begitu. Dibawa konvensi-konvensi. Oh iya benar, benar. Political economy. Perempuan, ada konvensi perempuan segala. Makanya orang protes, ngapain ada PBB kalau ternyata hak itu nggak bisa dicabut gitu misalnya. Ngapain? Dan nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan apa-apa gitu. Contohnya begitu. Kenapa? PBB adalah ilisi semu tentang pengaturan dunia gitu. Itu menarik tuh kalau saya berdebat sama AI tentang peranan PBB, tentang peranan IMF, WTO, Sekjen dan Dewan Keamanan. Itu seru tuh Husnul. Karena saya bisa membuktikan betapa negara-negara pemilik veto terutama Amerika itu selalu menerapkan multiple suitable standard gitu. Bukan double standard lagi, tapi multiple suitable. Bukan double. Tapi multiple suitable standard. Jadi standar suka-suka dia kalau yang sesuai dengan dia. Nah, begitulah penguasa di Indonesia, multiple suitable standard juga. Kenapa? Karena pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002, calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih dalam pemilihan umum langsung. Orang tidak melihat bahwa ini adalah sumber masalahnya itu di situ gitu, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan I am the law, I am the king. Keproduk I am the law, I am the king adalah politisasi, kriminalisasi, komersialisasi. Sesungguhnya ketika mau bicara tentang penerbitan kawasan hutan, tidak perlu juga dipolitisasi sebagai eksekutif aja seperti yang sudah bilang dalam rangka menegakkan konstitusi. Karena memang perintahnya adalah pasal 33 ayat 3. Kan gitu ceritanya. Mau diambil begitu gitu ya. Lalu kalau memang kita mau cerita tentang bagaimana mengkomersialisasikan masyarakat, tidak perlu bicara juga soal NBG, tidak perlu juga bicara soal bagaimana sekolah gratis. Penuhi saja amanah konstitusi, bagaimana mencerdaskan dan menyejahterakan dengan pola-pola kebijakan yang tidak menimbulkan kebocoran dan kegaduhan gitu loh. Apa poinnya? Poinnya adalah
setiap politik berbasis liberal, maka setiap kebijakannya pasti menimbulkan kegaduhan, apalagi di era digital. Nah, di era digital itu orang akan merasa serba tahu, orang akan merasa serba setara, orang akan merasa serba bisa menyampaikan sesuatu tanpa punya kedalaman atas apa yang dia pikirkan, tanpa punya kedalaman atas apa yang dia sampaikan. Misalnya langsung maki-maki, misalnya tentang menyampaikan sesuatu, misalnya contoh sederhana begini. Ya sudah, MBG itu cukup aja diganti dengan yang namanya uang, tidak perlu makanan. Dia lupa bahwa gagas dia itu adalah gagas Bank Dunia ketika Bank Dunia bermaksud membungkam masyarakat dalam rangka menaikkan harga energi. Kebayang nggak itu? Dikasih apa poinnya? Itu kan menyuap artinya. Membungkam duit masyarakat, iya. Membungkam media, membungkam kaum kritis gitu ya. Dan itu juga, tapi sekarang selalu kalau kita ngomong tentang MBG selalu dikatakan, oh kasusnya kan 1000 sekian kayak gitu ya, dari sekian gitu kasus. Statistik approach itu. Nah, kan statistik itu bisa menipu juga. How to lie with statistic? How to liar. Bagaimana kita itu berbohong dengan statistik ya, angka. Nah, itu contoh misalnya. Atau kita contoh lagi misalnya, katakan kebijakan luar negeri two-state solution gitu loh misalnya. Kelihatannya manusiawi gitu loh. Oh iya. Kelihatannya manusiawi. Padahal itu kan manusiawi justru. Sangat tidak manusiawi gitu ya. Nah, hal-hal begitu yang pastinya kita menjadi pencerdasan kita melihat bagaimana perkembangan pemerintahan, perkembangan lingkungan nasional, lingkungan regional, lingkungan internasional kita. Yang paling mendasar lagi selain kemudian yang terjadi adalah sustainability damage, dan itu juga dilakukan oleh Amerika misalnya terhadap Amerika Selatan, misalnya terhadap Venezuela, terhadap Honduras, terhadap Kolombia, lalu juga mencoba untuk masuk ke kawasan Uni Eropa dengan sikap Eropa salah sendiri, dan Eropa harus menangani diri sendiri gitu. Maka kelihatan sesungguhnya dunia memang dalam posisi krisis kepemimpinan dunia, Husnul. Jadi bukan nggak ketemu ya, ada maksudnya dalam level lokal, level nasional, level regional dan internasional, global. Iya, global itu ketemu tuh. Jadi ada artinya dunia memang sedang mengalami disrupsi, dunia sedang mengalami VUCA, lalu kemudian dunia sedang mengalami flux tadi posisinya. Manusia diminta untuk demikian cepat beradaptasi, cepat mengadopsi, tapi pada saat yang sama manusia harus tetap punya pengalaman menghadapi gelombang-gelombang besar itu sehingga tetap bisa survive, Husnul. Nah, persoalan besarnya ini gelombang besar perubahan ini di wilayah mana secara akademik? Di wilayah instrumentasi, di wilayah fungsi, di wilayah strategi, di wilayah kebijakan, atau di wilayah nilai. Kalau kita ambil begitu, kan nilai, kebijakan, strategi, fungsi atau instrumentasi. Ya dihitung saja nilai, ya. Enggak Pancasila. Ya, sudah selesai. Ya, benar. Terus policy, kebijakan, ya. Kebijakan. Ya. Ada nggak musyawarah? Nggak ada. Selesai. Ada selesai. Elitis negara nggak peduli untuk kepentingannya dia sendiri. Ya. Terus di wilayah strategi dalam rangka mencapai pertumbuhan, padahal teori tentang pertumbuhan tadi yang Husnul bilang trickle up bukan trickle down. Trickle up bukan trickle down. Atau rakyat senengannya diganti rugi, ganti untung. Atau bahasa lainnya rakyat cukup disuap dengan BLT dengan BLT atau kemudian biasa kan dikasih yang MBG dan tadi. Terus fungsinya cuma menilai bobokan. Instrumennya itu tadi pragmatis, short term, gitu kan. Jadi bukan satu generasi ke depan atau 2 generasi ke depan ya, sustainable ininya, berkelanjutannya. Terus tadi apa? Nah, fungsi instrumentasinya berantakan juga. Jadi kan kalau kita pakai runtunan berpikir konsisten, koheren, koresponden atas 5 hal tadi, maka nilai harus konsisten dengan kebijakan harus nilai dengan konsisten dengan yang namanya strategi harus konsisten dengan yang namanya fungsi harus konsisten diterapkan dalam instrumentasi atau teknologi atau inovasi, sehingga hidup terbimbing untuk melakukan apa yang disebut dengan continuous improvement. Nah, di situ kita melihat ternyata
kita punya pikiran, tapi pikiran kita selalu tidak menjadi petunjuk atau menjadi pedoman dalam kita menekuni sesuatu, Husnul. Apa poinnya? Kita mengkhianati pikiran dan kalbu kita sendiri, Husnul. Iya. Kita mengkhianati pikiran dan kalbu kita sendiri. Hanya untuk kepentingan? Hanya untuk kepentingan jangka pendek. Jabatan, kepentingan uang, kepentingan. Ada hawa nafsu di dalamnya. Ada hawa nafsu di dalamnya. Nah, kalau sudah bicaranya begitu, jelas itu yang disebut dengan cinta dunia. Jadi memang tadi yang Husnul bilang, ternyata secara global kita memang mengalami krisis tadi, karena dunia memang telah mengajarkan bagaimana mencintai dirinya. Nah, poinnya berarti salah pembelajaran dunia. Jadi global learningnya, international learningnya, saya menggunakan konsep UNDP, OECD. Sorry. Eropa atau ini? Enggak, dua lembaga pendidikannya PBB. UNICEF. Nah, kalau gunakan konsep UNICEF, di situ pembelajaran publiknya jadi wrongdoing gitu loh. Ada kesalahan dalam melakukan pembelajaran konsep dunia di situ. Kan dia pernah bilang ada public goods internasional, ada public services internasional. Yang kalau diterjemahkan lebih lanjut, mestinya korporasi tidak bisa masuk di wilayah itu. Mustahil korporasi bisa terlibat di dalam public goods internasional atau di public goods public services internasional gitu. Tapi dalam praktek mereka salah semua kebijakannya. Nah itu akibatnya tidak ada memang continuous improvement atas posisi perbaikan hajat hidup manusia. Jadi, di dunia. Ini ya semakin bisanya cuma generasi perusak gitu ya. Tadi karena Anda kalau pakai Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun itu siapa itu generasi? Ibnu Khaldun. Karena Anda begitu Anda bilang Anda berpunya sesuatu, maka pertanyaannya dia memberi manfaat kan bagi masyarakat gitu loh. Pertanyaannya kepemilikan Anda itu punya manfaat nggak bagi masyarakat gitu. Itu pertanyaan Ibnu Khaldun. Sehingga termasuk keuntungan sekalipun profit atau profit satu korporasi atau uang yang Anda miliki, pertanyaan berikutnya adalah punya manfaat bukan buat diri Anda, buat masyarakat. Itu Ibnu Khaldun berpikirnya. Poinnya adalah ketika kita saksikan yang terjadi adalah saling serakah, berlomba dalam keserakahan, greedy is good, maka ya akhirnya bukan continuous improvement, tapi damage continuous gitu, continuous damage. Itu makanya kita sebut tadi sebagai sustainability damage. Nah, mau tidak mau, kalau hari ini Amerika sudah secara terbuka menetapkan siapa-siapa musuhnya, siapa-siapa yang harus dihadapi dalam rangka membuat Amerika first, mempertahankan hegemoninya, membuat great again dalam rangka menunjukkan dominasinya, maka pertanyaan besarnya ketika diaplikasikan ke Indonesia, siapa yang bisa kita anggap untuk meleverage Indonesia sehingga Indonesia terlepas dari cengkeraman-cengkeraman luar yang akhirnya menumbuhkan dignity? Itu pertanyaan besar. Jadi kalau dari gelombang pertarungan, saya kan pernah menyebut ada 5 wilayah pertarungan pemikiran. Yang kita sebut sebagai 5F itu loh, Husnul. Food, fuel, financial, frequency, and fashion. Peradaban. Kan 5F nih. Ini buku Bangsa Terbelah nih ya. Nah, kalau kita melihat ini 5F adalah sebuah peperangan, sebuah pertarungan, sebuah persaingan, maka sesungguhnya harus kita selesaikan adalah tadi pertarungan pemikiran di fashion, pertarungan peradaban. Nah, peraturan peradaban kalau kita melihat dari cara berpikir para petinggi kita, ada perhatiannya nggak? Jadi mestinya ada nih kementerian yang versi ini, tapi yang dilihat cuma artefak aja. Itu yang saya sebut sebagai atau Menteri Pendidikan dong. Ini kan sebetulnya wilayah Menteri Pendidikan. Sejauh mana wilayah Menteri Pendidikan ini masuk di isu tentang values, nilai, akhlak, iman, takwa, itu kan semuanya di situ. Iya, makanya tadi saya bilang baru knowledge itu kan bukan belakangan, dia mengikuti yang di video sebelumnya gitu ya. Anda mengambil ilmu pengetahuan ini untuk apa? Ya. Jadi artinya gini, kalau kita ngelihat adab itu lahir dari rasa, adab lahir dari akal budi gitu ya. Adab lahir dari rasa yang baik, dari pola pikir yang benar gitu ya. Lahir dari rasa yang baik, dari pola pikir yang benar, kan dua hal tadi tuh. Perpaduan antara rasa yang baik dengan pola pikir yang benar, maka dia melahirkan adab gitu ya, berwujud sebagai sebuah tindakan yang bisa diterima, sebuah wujud pertindakan yang saling menghargai dan menghormati, berbasis pada kejujuran. Maka sesungguhnya pertanyaannya,
bisa dipahami kalau yang terjadi adalah systematic damage. Kenapa? Karena political distrust, social distrust, political disorder, social disorder, political disobedience sama social disobedience terus berjalan, Husnul. Nah, kita tidak menemukan konsep dalam cara berpikirnya kabinet sekarang ini upaya mengatasi itu. Kita nggak ngelihat itu. Jadi konsep-konsep lama kita selama sejak kita bikin IC The Real Show ya, nggak pernah kita lihat ada upaya tentang bagaimana mengatasi tadi ya kita bilang bahwa ada perintah konstitusi membebaskan masyarakat dari kemiskinan, membebaskan masyarakat dari kebodohan, membebaskan masyarakat dari kan gitu Ustaz, ketimpangan dan seterusnya, mencerdaskan begitu. Kan nggak kelihatan. Sekarang kalau diterjemahkan dalam pendidikan, pertanyaan besarnya pendidikan mengarahnya kemana? Di tengah memang pola pendidikan itu ternyata rujukannya berhadapan dengan pola pendidikan besar yang menunjukkan kecintaan pada dunia. Jadi ada antagonis gitu ya. Jadi ada format antagonis antara konsep yang dituangkan dalam konstitusi dengan pola perilaku yang dituangkan dalam konstitusi dan saling tabrakan, nggak karu-karuan. Itu yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002 melahirkan inkonsistensi. Sehingga siapa yang paling kuat pengaruhnya dia menang ya. Kuat pengaruhnya politik dong. Bukan dunia pendidikan yang hasilnya adalah satu generasi. Dunia politik langsung memberikan hasil. Iya. Ya kan keputusan. Kenapa kita memilih pemimpin dalam rangka untuk ini kan bagaimana mengkoordinasi implementasi dari cita-cita berbangsa dan bernegara itu. Jadi tapi Bang, pada saat kita bicara tentang misalnya kebijakan tambang di dalam kerangka menurunkan kemiskinan, atau selalu argumennya oh iya di situ akan ada pekerja, jadi lapangan kerja yang baru. Tapi berapa yang dihilangkan dari sumber daya alam dan berapa yang kemudian growth ya dari kesejahteraan itu? Atau biasanya Bang Nursi juga menghitungnya secara ekonomi. Berapa utang luar negeri, kemudian berapa sebetulnya growth-nya, berapa kalau dibandingkan yang seperti itu gimana itu sebetulnya? Sebenarnya tidak ada relasi kokoh antara jumlah hutang dengan growth. Juga tidak ada relasi kokoh antara eksploitasi yang melahirkan depletion gitu ya, atas sumber daya alamnya habis ya, tapi kemudian maunya kan rakyatnya maunya ya menikmati dong. Di sini kelihatan Husnul. Di sini terjadi satu grafik di mana begini kelasnya. Sumber daya ini jatuh. Sementara di sini perilaku kerusakan meningkat, diikuti dengan meningkatnya jasa. Jadi di sini berjalan industri dengan ini sumber daya menurun, di sini jasa meningkat, tapi kerusakan juga meningkat. Apa poinnya? Kerusakan nilai-nilai, values. Kerusakan nilai itu hancur, nanti negaranya hancur, hilang kayak gitu loh. Itulah yang dicontohkan sekarang Amerika. Kita kan biasanya itu kiblatnya itu Amerika itu udah gagal dalam konteks itu. Satu lagi Bang, yang tadi ya isu kalau di isu perempuan ya, kalau di politik kita hari ini kan Menteri Pemberdayaan Perempuan ya satu ketuanya, menterinya itu kan dari Muslimat, dulu dia sekretarisnya Khofifah itu sekretaris Muslimat, dan sekarang jadi menterinya. Wakil menteri itu istrinya Ahok. Ya. Tapi kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu nggak punya power, nggak punya uang kayak gitu ya. Dalam konteks itu nggak punya dana, nggak punya power, makanya dia harus masuk ke kementerian-kementerian lain. Namanya bukan focal point tapi masuk ke gender mainstreaming istilahnya seperti itu. Tapi satu isu aja, ternyata ada hubungan yang sangat kuat itu industri tambang dengan prostitusi. Nah ini ada studi ya dari teman-teman di Muhammadiyah ya, LKP, kasus Morowali, Halmahera, IKM. Misalnya tingkat kasus HIV/AIDS di Halmahera Tengah itu naik tinggi. 2001 sampai 2005 itu.
Jadi kemudian prostitusi, pekerja seksnya di area tambang usianya 15 sampai 17 tahun. Berasal dari berbagai daerah. Jadi apakah itu dari Tobelo, Halmahera Utara, Ternate, Bacan, Manado, Surabaya, Gang Doli. Setiap hari harus melayani 4 sampai 6 pria setiap malam dengan tarif yang bervariasi. Sampai segitunya. Itu tadi yang saya bilang. Jadi penurunan sumber daya, deindustrialisasi diikuti dengan jasa. Jasa itu menunjukkan gambaran kerusakan nilai-nilai. Nah, saya nggak tahu di pusat hal-hal seperti ini kadang-kadang nggak ini. Waktu saya ke Timika, ya waktu itu kan ke Tembagapura, itu setiap hari yang namanya ada rumah sakit Caritas itu baru ada sejak 2006. Ya setelah reformasi memang baru ada rumah sakit walaupun sudah 40 tahun itu di sana tambang kalau di Papua itu. Itu setiap hari itu 5 orang rata-rata menurut dokter yang HIV. Oh ya HIV. 3 orang biasanya udah parah. 2 orang yang bisa diselamatkan. Nah, dalam konteks itu negara hadir nggak? Papua itu berat kalau bicara tentang HIV. Dulu ada film dokumenternya Australia yang ke arah situ. Nah, itu isu yang di satu sisi tadi ya industri tambang, ekstraktivisme resources. Tapi ikutan yang negatifnya juga luar biasa masuk ke sana. Nah, balik lagi di dalam konteks kalau perempuan kan isu stunting juga masalah, perempuan urusan kesehatan bermasalah dan sebagainya. Let alone ngomongin perempuan, ngomongin yang non perempuan yang semuanya aja juga berantakan. Nah, kira-kira apa nih pesan kita kepada PSGR di dalam konteks ini bahasanya kalau tadi itu strategic need, ini practical need. Dan ini practical need ini udah pada level yang seperti itu. Yang pertama, kalau pakai konsep ekonomi konstitusi itu penuhi dulu 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa poinnya? Anda bukan cuma sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi bagi manusia. Tapi juga Anda mesti menyediakan penghidupan yang layak. Yang layak. Penghidupan artinya Anda buka opportunity bisnis. Anda punya peluang, memberikan peluang bagi masyarakat kecil untuk melakukan perdagangan. Tidak boleh terjadi pemusatan kekuasaan perdagangan. Nggak boleh. Monopoli, oligopoli. Nggak boleh ada. Di situ mata rantai, istilahnya mata rantai pasokan tidak boleh terkonsentrasi. Jadi marketplace tidak mengakibatkan terkonsentrasinya distribusi, itu juga nggak boleh. What's the point? What's the point? Ketika bicara dan penghidupan yang kemanusiaan, tidak boleh sistem pembayaran diserahkan ke tangan pihak ketiga. Itu dilakukan oleh Cina. Jadi yang namanya sistem pembayaran itu tidak boleh dilakukan oleh yang namanya swasta. Jadi penghidupan yang layak ketika Anda serahkan metodologinya pada payment sistemnya pada korporasi, mereka ngatur langsung. Mereka bisa mengganggu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kenapa? Karena mungkin pikiran kejauhan kali ya? Iya. Kejauhan nggak? Kejauhan. Tapi nggak apa-apa lah kan. Memang kita target audiens yang belum paham, dengarkan berulang-ulang. Yang ini sebetulnya kita targetnya supaya decision making process atau decision makers itu memahami apa yang menjadi concern kita. Itu makanya Husnul, 2 April 2015 saya bersama kurang lebih sekitar 10 tokoh lain gitu ya melakukan gugatan nih Undang-Undang 2499 dan 2507. 2499 itu lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, 2507 itu tentang penanaman modal. 2499 itu bukan hanya soal sistem pembayaran tapi free floating exchange rate di belakangnya. Nilai mengambang bebas dan pembayaran sistem. Artinya berkaitan sama peranan BI. Sementara 2507 itu tentang peranan fiskal dan peranan pemerintah dalam melihat investasi, baik investasi domestik maupun investasi asing yang memacu pertumbuhan gitu ya.
Saya gugat ke MK, tapi kemudian saya ditinggalin. Jadi sendirian menjadi saksi, menjadi penggugat, menjadi ini. Kacau. Itu riwayat perjalanan kehidupan saya yang mengharu biru gitu loh. Nah, sekarang kalau kita ambil lagi tadi betapa yang namanya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu salah satu misalnya payment system tidak boleh diserahkan ke tangan swasta, maka sesungguhnya balik-baliknya adalah dalam jangka pendek karena tadi practice needs, Husnul jawabnya kalau istilah saya best practices. Nah, kalau kita ngambil best practices, maka best practices yang pertama adalah gitu ya, tata ulang sistem tata niaga. Yang sementara ini rentenya diambil oleh para pemburu rente, oleh para calok. Di sini ini terjadi sejaknya namanya zaman penjajahan. Rent seeker, komprador. Di situ ada komprador. Di situ. Itu komprador dari komprador kebijakan sampai komprador produksi sampai pada komprador distribusi. Termasuk komprador jabatan. Iya pasti. Jadi ada komprador jabatan, Bang. Di dalam konteks yang tadi ya isu-isu komprador dan sebagainya di dalam konteks ini. Bagaimana sih sebetulnya? Jadi ini balik lagi ke industri tambang ya. Jadi kalau kita balik lagi ke ekonomi, itu ada juga Bang. Kalau kita kan selalu kalau Pak Kwik dulu, Sembilan Naga sebetulnya itu konsep Pak Kwik Kiangi ya waktu itu ya. Iya. Jadi makanya kita berani juga menggunakan ini Cina. Sembilan Naga itu Pak Kwik yang masih ingat nggak? Waktu itu ikut nggak yang kita diundang rapat di kantornya dia yang di situ, di mana itu? Tambak. Ke sini. Jalan Tampak itu kan. Beberapa kali itu udah. Bersama Amin Naryoso dan kawan-kawan. Termasuk juga adiknya Gus Dur, Mbak Lili. Mbak Lili. Almarhumah. Ya, jadi di dalam konteks itu dan selalu negara ini kan sebenarnya bahasan Bang Nursi selama ini kalau kita di IC Real so kita bahas tentang investasi. Kenapa sih para elit ini kalau bahas investasi itu seperti membaca investasi itu religiously kayak gitu loh. Dianggap itu investasi itu agama di dalam konteks itu. Nggak, saya tuh kalau orang sampai apa namanya ya kalau menganggap bahwa membaca atau membaca demokrasi itu religiously secara ini, padahal itu kan konsep yang manusia, banyak pikiran manusia dan sebagainya ya. Nah, dalam konteks itu akhirnya kebijakan negara dari tambang-tambang yang diberikan kepada ormas-ormas agama ini sudah jalan belum sih? Sudah. Kan di NU sudah menimbulkan kekisruhan internal. Jadi selain resource grabbing, sea grabbing, land grabbing, ini holy grabbing juga. Iya. Jadi ormas agama juga terkena di dalam konteks. It's a part of politisasi and komersialisasi. Bukti itu. Jadi itu tadi ya. Iya. Dalam konteks itu. Ayat 2 itu politisasi dan komersialisasi. Gitu. Dikomersialisasikanlah itu yang namanya tambang-tambang itu kepada yang namanya para ormas gitu ya. Lalu kemudian terjadilah politisasi sehingga mereka tidak lagi punya sikap kritis terhadap peranan pemerintah kan gitu. Caranya komersialisasi aja apa? Ya udah tambang-tambang yang dirampas itu balikin aja ke sana gitu. Itu Bang, termasuk juga kemudian mereka itu ya inilah agama ya. Jadi kemudian diumrohkan. Jadi ini di Halmahera juga begitu itu CSR sebenarnya Husnul. Itu bagian dari suap yang saya sebut sebagai orang ibaratnya gini. Mereka ngerampok bertonton yang dikasih Anda cuma setetes 2 tetes gitu. Itu ceritanya begitu. Nah, itu kesalahan model neoliberal Husnul. Tuh. Karena mempercayakan seluruhnya total pada korporasi, pada swasta. Gitu. Chicago Boys. Iya, benar. Pertengahan 80-an. Jadi liberalisme dengan kemudian neoliberalisme. Desentralisasi,
kemudian privatization, Thatcher right, Reaganite, ya Thatcher dan Reagan. Nah, cuma persoalannya di dalam konsep neoliberal itu sendiri, Bang. Iya. Yang saya sering kali, jangan sampai ini Sri Mulyani kayaknya bacanya belum tamat juga. Di satu sisi yang namanya dengan liberalisme ini kan, neoliberalisme itu tidak memberikan subsidi. Jadi subsidi ditarik lagi oleh negara dengan pikiran nanti supaya utang luar negerinya tidak menumpuk, utang luar negerinya. Nah ini enggak, subsidi tidak diberikan, utang luar negeri juga menumpuk. Meningkat ya. Nah ini kok jadi kontradiksi. Nah makanya kalau kita baca, saya seringkali mau memulai bacaan rezim PSGR selalu saya bilang, jadi menurut buku semua apa ini rezim PSGR? Sama dengan buku yang dia tuliskan, Paradoks Indonesia. Jadi sama juga, PSGR juga paradoks kayak gitu. Mestinya dia jawab itu semua yang ada di dalam buku Paradoks Indonesia. Jadi paling tidak mengurangi gap antara apa yang dicita-citakan dengan kenyataan prakteknya. Kalau secara tadi kan Bang Nursi juga bahas tentang sosial. Bagaimana itu hari ini kita sosial? Tingkat trust kita sesama warga. Karena nanti yang selalu dipinggirkan misalnya kayak 212 ada reuni langsung dihina-hina. Padahal kan ya reuni aja nggak masalah kok. Nggak pakai APBN, nggak pakai APBD, yang satu. Nggak ada yang korupsi di situ. Terus nanti ya sama aja dengan adanya Istighosa, dengan adanya nanti ini kalau mau Natalan ya silakan aja kan. Sayangnya problematik social trust kita karikatif. Betul. saya ngeliatnya kayak gitu ya. Sayangnya karikatif, dia tidak substantif. Kalau simbolik saja. Iya, simbolik. Jadi kalau kita ngelihat misalnya social trust kita sebagai sesuatu yang substantif gitu ya, mestinya kita bisa ngelihat, saya nggak ngambil agama lain ya. Iya. Basnas dan wakaf itu mengatasi problematik kemiskinan di level kalangan Islam. Harusnya. Iya. Karena kan itu penerima zakat itu nas dalam Al-Quran. Dalam bahasa sederhana, mestinya pinjol tidak terjadi. Mestinya judul tidak terjadi. Kalau memang social trust kita benar. Nah itu menggambarkan social trust kita itu rendah, Husnul. Social trust kita karikatif gitu, Husnul. Itu kritik saya, dan itu menunjukkan bahwa model pengelolaan dana-dana masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi problem masyarakat itu belum sebetulnya mengatasi problem masyarakat itu, Husnul. Itu saya melihatnya, Husnul. Nah, indikator itu, maka ketika Husnul tanya misalnya soal hubungan masyarakat, mungkin benar kunjungan antar keluarga tetap terjadi tiap minimal sebulan sekali begitu ya. Mungkin benar kunjungan antar keluarga untuk menunjukkan bahwa silaturahim, hubungan sosial tetap baik gitu posisinya. Itu kan salah satu indikatornya itu di dalam melihat social capital. Social capital. Tapi ketika kita masuk dalam value, ternyata enggak tuh gitu. Kunjungan itu kan gambaran di situ lah, kalau pakai bahasa mereka social network, kalau pakai bahasa kita silaturahim. Itu indikator keempat. Indikator pertamanya value. Indikator keduanya komitmen, indikator ketiganya trust, indikator keempatnya social network, indikator kelimanya Ihsanuddin Nursi leadership. Jadi satu kepemimpinan yang menjalankan modal sosial dengan benar, dia akan menyeimbangkan pola materialisme dengan pola spiritualisme, sehingga pola modal sosialnya bisa mengatasi kebutuhan finansial, tapi sekaligus bisa mengatasi kebutuhan sosial gitu loh gambarannya. Pola-pola pikirnya mestinya begitu gitu, dan itu yang mesti dibawa ke dalam ranah politik. Suatu kepemimpinan politik dia harus mengimbangkan yang namanya modal finansial adalah modal sosial gitu. Itu yang saya bilang tadi, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal kultural. Yang antara modal-modal tadi dijahit dengan secara digital. Itu yang Husnul pernah lihat. Iya betul, komitmennya. Nah dari situ kalau kita bicara lagi tentang situasi kekinian, Husnul bertanya tentang indikator sosial, minimal saya dapat dari dua itu saja sudah. Sorry itu saya ya. Ada teman yang kebetulan punya masalah
di jalan tol gitu ya, mobil diberhentiin nggak ada yang mau tuh. Padahal yang minta tolong perempuan. Urusan ini. Padahal minta tolong perempuan. Biasanya yang banyak itu urusan kartu. Enggak, urusan kartu lain lagi. Urusan ini itu ini di jalan tol ya. Kalau di urusan kartu orang bisa macam-macam, bisa nggak percaya, bisa macam-macam. Ini betul-betul kayak ditunjukkan gitu ya, contoh. Iya. Bagaimana seorang perempuan di pinggir jalan tol minta tolong, tidak satupun kendaraan mau berhenti gitu loh. Sampai akhirnya mobil jasa marga yang datang setelah dia jalan sepanjang 40 menit di jalan tol itu gitu loh. Itu dalam posisi tengah malam gitu. Sekitar coba kebayang nggak kayak gimana gitu ya. Itu menunjukkan betapa yang namanya social trust kita rendah gitu loh. Ya, entah gimana karena memang situasi sosial di Indonesia begitu rupa rawan gitu. Nah, itu menunjukkan. Nah, di situ relasinya dengan apa tingkat sosial? Tingkat keamanan. Relasi tingkat keamanan. Keamanan ya. Itu karena tingkat orang keamanan. nggak tahu ini beneran apa enggak. Apa enggak? Gitu. Jadi tingkat trustnya nggak ada. Nggak ada. Nah, tingkat keamanan itu berhubungan nanti akhirnya dengan yang namanya tingkat pendidikan. Ketika bicara tingkat pendidikan, itu berhubungan dengan sampai seberapa jauh tingkat ketimpangan. Di situ. Kalau tingkat kerawanan itu berhubungan dengan tingkat ketimpangan, di situ muncul tesis saya. Semakin tinggi di satu tempat yang gini rasionya relatif tinggi, di situ muncul kerawanan, maka di situ muncul ketidakamanan, di situ muncul rendahnya social trust gitu. Dan Indonesia sedang mengalami itu. Apa contoh? Ya, bencana. Kenapa Pak pemerintah kesulitan untuk menyatakan ini sebagai bencana sosial misalnya, bencana nasional misalnya gitu ya? Ya dengan berbagai argumen bilang kami masih sanggup mengatasi. Loh, yang meninggal dalam mobil saja Anda tidak bisa cepat-cepat atasi kok, gimana ceritanya? Di Aceh misalnya kita lihat sebut kayak gitu ya. Problematik yang kelaparan sudah dalam posisi berhari-hari bahkan 1 minggu nggak makan gitu. Ada ketemu juga di situ. Makan cuma nasi. Karak nasi ini. Nah, poinnya adalah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, social trust gitu ya, political trust, economical trust, social order, political order, economical order, social obedience gitu ya, political obedience dan economical obedience tidak dalam peningkatan yang membaik. Bahkan artinya ketika kita sadari kepemimpinan yang lama adalah liabilities, kan gitu tesis kita. Kepemimpinan yang lama liabilities, bisa jadi liabilities itu terbawa sekarang. Kita bilang bisa jadi loh. Walaupun kata-kata kan saya selalu mengatakan ya dia memang mewarisi. Nah, ketika sampai pada posisi mewarisi, saya teringat kata-kata Joko Widodo adalah hopeng saya. Nah, ketika dibilang hopeng Anda menggunakan istilah apa nih? Anda kan menggunakan istilah Cina kan itu, istilah Cina kan, yang dalam bahasa itu persahabatan. Itu persahabatan pengertian positif atau negatif? Negatif. Jadi itu bukan musyawarah. Musyawarah pun ya itu makanya kenapa sebenarnya ada indikator musyawarah itu kalau satu aja nggak setuju sebetulnya nggak boleh itu. Karena musyawarah itu syawara itu memeras dan yang diperas itu yang keluar madu. Iya. Kalau madunya keluar itu bisa menyembuhkan semua penyakit yang kayak gitu. Tapi yang terjadi sekarang dibilang, oh kita sudah musyawarah. Yang terjadi adalah kong kali kong. Iya. Jadi untuk kepentingan yang negatif tadi itu tadi. Tapi Masya Allah kita juga harus apresiasi juga masyarakat, rakyat gitu ya. Sepertinya negara nggak hadir ya udah. Mereka mengumpulkan sendiri, membantu langsung gitu ya. Yang punya media sosial itu ponakannya Ibu Nenok. Oh iya, betul. Itu. Iya betul. Itu ponakan Nenok Warisma. Iya, jadi artinya Husnul kita mau bilang konstitusi sekarang, ya 2 tahun pemerintahan Prabowo kan sudah 2 tahun ya Husnul ya? Setahun kemarin. Tahun kemarin ya. Ini Oktober kan, 20 Oktober. Iya, artinya menuju tahun kedua. Menuju tahun kedua dan kalau menuju tahun kedua dalam kondisi begini, ketika ada analisis spekulatif di atas 2 tahun berikutnya adalah kejatuhan bagi Prabowo Subianto, analisis spekulatif itu jangan-jangan menemukan ini buktinya. Ini yang harus dicegah, Husnul. Ini yang harus dicegah. Walaupun pada posisi misalnya Gibran
sudah terbukti menemukan dua cacat, Husnul. Cacat di Mahkamah Konstitusi, cacat di KPU. Nah, itu bisa langsung dimakzulkan sebenarnya. Jadi cacat di Mahkamah Konstitusi, cacat di KPU itu membuktikan bahwa memang Gibran sudah bisa langsung dimakzulkan sebenarnya. Saya kadang-kadang mendengarkan bukan komentar ya, jabatan KPU misalnya. Kenapa kok informasi ini ditutupin begitu? Oh, dia termasuk ini dikhususkan, spesialkan kan ijazah itu loh. Itu ada yang ditutupi kayak gitu. Loh, dia itu pejabat. Pejabat itu rakyat yang bayar. Harus ada yang namanya keterbukaan, transparansi dan accountability. Kalau Anda jadi pejabat, buka semuanya. Dulu zamannya Soeharto tuh kayak gitu sih. Jadi poinnya gini, Husnul. Sejak Joko Widodo berkuasa hingga hari ini sebenarnya dulu zaman SBY saya menyebut good corporate governance itu sebagai OMDO. Kalau di era Joko Widodo itu mimpi saya nyebutnya. Kalau di era Prabowo saya menggunakan istilah pinjamnya omon-omon. Dia sendiri yang ngomong-ngomong. Iya, jadi artinya kita jangan pernah bicara tentang good corporate governance, karena pada hakikatnya itu cuma sekedar omon-omon. Dan dalam kasus Gibran, dalam kasus Joko Widodo sendiri, omon-omon itu menjadi kenyataan gitu ya. Jadi kejujuran itu, nah itu tadi hilang, dia melahirkan modal sosial itu hilang. Jadi begitu tidak ada trust di dalamnya karena tidak ada kejujuran, maka dia merontokkan atas itu, merontokkan komitmennya, merontokkan nilainya. Ke bawahnya dia merontokkan silaturahimnya. Nah, ke bawahnya dia mendegradasi, mendebat gitu istilahnya, atau menggerogoti kepemimpinan, Nah, itu perjalanan yang selama ini kita dapat. Sehingga kita juga bisa shutdown government juga dalam konteks yang berbeda dengan shutdownnya governmentnya Amerika ya. Konteks itu. Saya kira gitu, itu ya. Jadi mudah-mudahan itu kan bacaan. Dari hasil meneliti, dibacakan, dicatat, terus dievaluasi. Silakan dan disampaikan lagi. Nanti juga begitu. Terus jadi siklusnya begitu. Dan itu dalam kerangka untuk kebaikan kita semua ya. Jadi ada buku trust, masih ingat nggak buku yang fenomenal trustnya Francis Fukuyama? Oh iya, betul. Yang kemudian dia menulis buku The Great Disruption. The Great Disruption. Semuanya ngomongin The Great Disruption. Tapi pada dasarnya kalau kita kembali lagi ke Pancasila, kembali lagi kepada tujuan kita bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan dulu atau mensejahterakan dulu? Kalau pakai alinea 4, dia menyejahterakan dulu. Baru mencerdaskan bangsa rakyat Indonesia. Jadi bukan, saya selalu ngomong sejahterakan rakyat Indonesia, bukan rakyat Cina, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia, Amerika. Baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru kemudian kita ikut di dalam ketertiban dunia, keadilan sosial dan seluruhnya seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi kepada cita-cita para pendiri bangsa, sebetulnya Masya Allah ya dalam konteks itu. Tapi kalau menjadi cita-citanya menjadi pemimpin hanya untuk memperkaya diri sendiri, nah itu kalau saya biasanya gunakan memperkaya diri sendiri, suka menipu rakyatnya, itu bukan negara dalam artian al-Madinah al-Fadilah, membuat rakyat bahagia, tapi al-Madinah ad-Dhallah, negara sesat yang pemimpinnya suka menipu rakyatnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua. Siapapun nanti, saya akhir semester kemarin minggu yang lalu bilang kepada mahasiswa saya, ingat, selama satu semester bersama saya, ingat satu saat kalian akan mengurus republik ini. Maka amanah itu menjadi sangat penting, jujur itu menjadi sangat penting. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Baca itu yang namanya konstitusi tadi ya, baca, dicatat, diteliti, dicatat, dilakukan, dan kemudian dievaluasi, diulangi lagi, dibaca lagi, membaca lagi, terus seterusnya gitu. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami ada kata-kata penutup Ustaz. Apa? Tidak ada amanah tanpa iman.
Nah, maksudnya ke sana. Tidak ada amanah. Artinya setiap mereka yang menjalankan amanah tanpa iman, atau sebaliknya tidak ada iman tanpa amanah, artinya apa? Artinya orang munafik. Masya Allah. Tapi bagi para aktivis yang ditersangkakan, yang dipinggirkan, dimarginalkan, sebagai aktivis, sebagai manusia kita memang tidak boleh wala tahinu wala tahzanu antum a'launa mu'minun. A'launa itu kata kunci itu. A'launa. Iya. Kita ya, karena kita kalau yang orang mukmin itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi nggak boleh sedih, nggak boleh takut. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.